kelas 4 SD Katolik 1 Don Bosco Bitung bersama kepala sekolah, guru-guru, dan orang tua murid, juga para siswa yang menjadi pokok perjalanan studi tour hari ini. Kiranya Tuhan, sebelum kami melakukan perjalanan menuju ke tempat-tempat yang sudah ditentukan, di mana kami akan menuju ke Bendungan Baru, Kuil Kawangkoan, kemudian mengunjungi tempat yang bersejarah, yaitu Waruga yang ada di Sawangan, sampai pada Benteng Moraya. You got me, baby, I got your back. Looking at you, thinking about all of the ways that you know me, I can't get enough. We got the future burning the past, good and the bad, making it last. We are what I want and I want what I already got. When you come through the room, I know that you know if you fall, I will be there. Let's light up like the moon. Yeah, we take it off, make it even brighter. That's what I like about you. Hey, that's what I like. Tell me what you gonna do. Know that I want you, you know that. That's what I like about
I got your back, looking at you, thinking about all of the ways that you know me. I can't. Selamat siang adik-adik. Selamat datang di Cagar Budaya Waruga Sawangan. Cerita tentang Waruga kita berawal dulu dari sini. Jadi orang-orang dulu suku Minahasa dari sekitar tahun 800 sebelum mereka meninggal mereka sudah mempersiapkan waruganya. Jadi waruga ini terbuat dari tanah domato, ada kubus, kotak, sama penutupnya. Kotaknya ini buat diisi mayat. Nah, setelah jadi, mereka bawa ini pikul. Orang-orang dulu kan besar-besar itu, orang Minahasa. Ada yang tinggi 2 meter. Jadi dibawa satu kali kotak sama penutupnya. Di bawah ini kotak sama penutupnya ditaruh dulu, disimpan dulu di kebun-kebun atau kebong-kebong, terus di samping rumah atau di belakang rumah disimpan dulu. Setelah itu kalau ada saudaranya yang meninggal, ini mereka masukkan dulu piring atau senjata, barang-barang kesayangan mereka, yaitu yang disebut bekal kubur. Jadi mau kasih masuk itu mayat, kasih masuk orang barang-barang kesayangan. DP nama bekal kubur. Ada botol minuman, ada sompoi merah ini. Sompoi merah DP isi padi, obat-obatan, begitu. Nah, ini posisi sudah meninggal. Jadi saudaranya angkat terus dimasukkan dalam posisi seperti bayi di dalam rahim. Jadi posisi di mana awal dulu begitu lahir kembali seperti begitu, namanya reinkarnasi. Nah, ini sudah meninggal terus ditutup di garis satu karena baru satu orang kan yang dimasukkan dalam waruga ini. Jadi satu waruga ini bisa lebih dari satu orang, tapi dalam satu rumpun keluarga. Misalnya kalalo semua begitu. Nah, ini sudah kita lanjut ke dalam. Ada 144 jumlah waruga yang ada di Waruga Sawangan. Jadi dilanjutkan Ibu Erni Kalalo. Mana Ibu Erni Kalalo? Ada. Bagus saya. Sudah sampai situ Ibu udah jelasnya, ada pertanyaan? Itu mayat ada isi yang posisi bagaimana? Bayi dalam rahim. Bayi di dalam rahim. Seperti posisi bayi dalam rahim. Karena orang percaya apa? Reinkarnasi. Reinkarnasi. Jadi waruga ini dari batu apa? Domato. Domato. Kalau bahasa Manado. Kalau bahasa buku bilang batu lava atau tufa. Jadi semacam candi juga. Jadi tadi saya pernah lihat kuil tuh tadi, jadi saya lihat waruga, tapi relief paling banyak di sini sih. Lebih banyak relief dong. Motif atau status sosial. Jadi itu waruga itu menjadi keunikan. Jadi waruga itu paling banyak tersebar di Sulawesi, di Minahasa Utara ada 2.000 lebih. Kalau di Sulut itu ada 3.000 lebih. Jadi waruga di Cagar Budaya Waruga Sawangan ada 144. Terancam rusak ada 39. Jadi cagar budaya ini diresmikan tahun 1978 oleh Kementerian Bapak Daud Yusuf. Jadi waruga itu punya 2 bagian, ada DP penutup, DP box di dalam itu mayat. Jadi itu DP box, DP penutup itu ada lubang. Jadi itu mayat kepala isi di situ, pedanya bergerak itu mayat. Itu menjadi keunikan dari waruga. Jadi itu waruga terang bisa lihat ini waruga ini multikulturalisme. Jadi ada adopsi budaya-budaya luar. Jadi tong lihat ada baju-baju Portugis. Jadi itu budaya-budaya. Jadi orang Sulawesi Utara lebih mengadopsi budaya. Orang tidak mempertahankan budaya. Jadi kalau orang barat ke barat-baratan, ada Chinese-nya. Jadi tong lihat DP pola hias toh. Ada kalau Portugis, baju-baju modern itu sekitar 500 tahun ke bawah.
Kalau dia 500 tahun sebelumnya, dia pola hias ada gambar bunga-bunga, ada gambar burung-burung. Kalau dia lebih tua, ribuan tahun kasar, polos. Jadi semua pusing dia ada palingnya. Makan terus kan pusing. Aman. Berapa piring? Ada pertanyaan? Tidak. Tidak. Jadi ada berapa? Iya Pak. Pertanyaan. Mau bertanya, ini kan ada budaya suku Minahasa tua dulu kan? Iya Pak. Nah, sekarang saya bertanya, ini budaya ini kenapa dihentikan, pemakamannya begini dihentikan dijadikan seperti yang begini? Yang Ya, sekarang karena ini. 200 tahun lalu di Minahasa Pak ada wabah kolera. Wabah kolera. Jadi banyak masyarakat yang meninggal karena wabah itu. Pada waktu itu belum ada pengobatan, dan belum tahu Pak. Jadi dong mengklaim ini Waruga kan yang dulunya di depan rumah toh. Jadi dong mengklaim bahwa Waruga itu kan di bekas DP bau dang menyebabkan kolera. Jadi dong stop cara penguburan, tapi itu Pak mungkin konspirasi juga karena faktor agama. Kan budaya tuh dong semua tanam sama di luar. Agama so masuk tuh di tanah Minahasa itu Pak. Jadi karena juga ada dua, karena faktor kalau kolera, tipes dulu banyak orang yang mati di sini. Itu dia bilang tumani itu pindah-pindah kampung, tumumpa. Jadi itu. Itu bagus tuh Bapak pertanyaan. Ibu selalu lupa jelaskan tuh Bapak tanya. Mau nih dong ada pertanyaan. Siapa tuh kuburan boleh begini? Iya, seperti tadi yang Ibu udah jelaskan ya. Seperti bayi dalam perut. Banyak dia pertanyaan. Kuburan ini masih asli ya? Iya, ini tidak ada perubahan. Kalau patah pun Pak dibiarkan, ya nak diperbaiki oleh semen. Ini memang si murni dari batu domato. Berarti bahasa hari-hari mayat itu masih jalan ya? Iya, tapi kalau jadi 1978 itu kok seluruh Waruga itu yang dipugar itu waktu zaman Gubernur Worang Pak. Jadi Waruga-Waruga yang dipindah dipugar, dia ada yang so ancor dan Pak dia kan waktu adat kalau Waruga itu cara pemindahan itu menggunakan roda sapi. Dia mesti pakai roda sapi dari ritual. Jadi banyak Waruga otomatis Pak kalau dia detak-detak dia banyak Waruga yang ancor. Jadi kalau yang ancor dia piring-piring so dibiarkan, tapi kalau yang masih utuh-utuh so Berarti diambil. yang di tempat-tempat itu masih ada ya tulang-tulangnya kira-kira? Masih ada sih, tapi Pak so ancor seribuan tahun. Tinggal debu tapi masih ada kan? Dia kemarin konservasi sesama dengan rambutan nampak dia biji. Udah? Mau tanya-tanya Reli? Terima kasih Bu ya atas penjelasannya. Iya, terima kasih. Ada lagi? Mau tanya? Sudah? Sudah dikuil lihat toh tadi tuh Waruga. Jadi orang di Sulawesi Utara ini nonton peninggalan sejarah Waruga. Kalau di lain-lain kan candi-candi apa orang Sulawesi Utara di sini. Toh? Oke. Gambar-gambar dong, Ibu. Itu menunjukkan satu sosial profesi. Kalau ini Bu so modern nih, so Portugis sudah datang di tanah Minahasa ini. Sekitar 500 tahun lalu. Ada video nanti. Ini Kumaramba dia di pemimpin tari perang. Tari perang. Jadi di sini ada yang kecil, ukuran kecil, ada jenis-jenis, ada yang babulat, cuma satu, yang persegi panjang ada, persegi ada. Tapi yang paling tinggi sini 2,80 meter gitu paling kanan. Boleh kasih bajalan saya? Boleh, silakan. Kasih ke kanan gitu. Contoh profesi dan iya, ada motif dan ini kalau binatang sana. Ini deh, adik-adiknya boleh lihat toh ini dia terisi ulama di dalam. Jadi di dalam ini bukan cuma satu deh, ada lebih dari satu. Jadi ini ada 7. Jadi ini dapat durasi tahun. Jadi bukan berarti isi kong baku susung tuh mayat cukuplah satu Waruga. Jadi isi satu mayat ini durasi ini ada perhitungan tahun. Ini sekitar 10 tahun. Ini ada jangka. Jadi kalau panjang itu sekitar 20 tahun itu diisi. Ini semuanya hitungan. Ya 7. Jadi istilahnya dulu kok orang dulu persiapkan ini untuk dompet keluarga. Ya isi di sini keluarga. Harus hubungan keluarga isi mayat sini. Ini sih lebih bukan kubur sih. Kalau kubur kan ditanam, ini lebih ke penyimpanan. Toh? DP mayat kan ya isi dalam tanah, beda dengan kubur ayam, kubur isi dalam tanah. Mirip-mirip Toraja. Iya, seperti itu. Toraja penghubungan ke apa itu? Iya. Jadi nyala di tanah. Ya di tanah, ini cuma di dalam Beda tanah. Toraja nyala mau. Iya. Kalau ini bubuk.
Sebenarnya Pak, dorang ada menetralisirkan yang darah burung waleo dengan kampung, dong baru di sela-sela kalau ada kubur atau mayat baru isi untuk menetralisirkan DP bau menyengat, dang Pak. Cuman ya mungkin ya faktor agama, so, kalau menurut kita sih. Tapi kalau dong klaim sih karena wabah waktu itu, wabah kolera, dang. No? Jadi ini lumut lincen ini. Ini pelajaran IPA ini. Ini lincen dek. Jadi ini tuh DP perusak waruga. Ini lincen, ini sulit di apa? Lumut kok itu ada, bukan dari dulunya ada itu. Ada. Ada Sudah? sini Ada apa kan? tetet moyang. Iya, ada apa tuh? Hah? Sekarang kalau baik sumakut kalau wisan. Odo memang banyak sekali. Karundeng. Oh semua Sir, ada di sini. Saya itu tong terumpung. Mar, sir kasih tahu. Sarang kilawar tahun 63. Ini prajurit dia, ini prajurit dia. Ini naga. Jadi yang rasa lucu-lucu nih kuliah kelamin itu rasa lucu sih kan anak-anak jadi ya. Itu waktu pindahkan di Ancol. Ini yang paling tinggi tanpa jadi tanpa masalah di dalam. Kalau tinggal itu ini di sini, iya. Karena ini ada lubang, ini lubang. Jadi tuh mayat dia pe kepala setakang di sini supaya nggak bergerak. Dia kan duduk toh. Dia peli ya. Apa? Jadi duduk, jadi tuh mayat taruh di situ supaya dia nggak bergerak. Ini di penutup ini ada lubang, itu tante bilang tadi dang, supaya tuh mayatnya nggak bergerak. Jadi tuh mayatnya pergi di dalam pos. Ada apa di dalam? Apa ibu? Itu yang paling tinggi itu kan. Iya, 2,80 meter. Orang tinggi. Dia kalau bunuh orang katanya dulu cerita. Ya, kayak tang kaki suruh sabu-sabu kepala. Ini yang paling tinggi deh, 2,80 meter. Kalau ini boleh lihat DP mama sangat disayang DP anak dia. Itu sama dengan DP mama, kalau dia badukung ke mama dang. Itu ke orang suka bawa foto bagus. Kalau DP kualitas foto, kalau berfoto. Ini satu keluarga tuh ini, mengembangkan keluarga. Ini Runtuwaro ini. Orang Tuaro. Kalau di sana orang membaca tulisan-tulisan dulu, mari kita baca di sana. Oh ada kan. Baca. Tuh tahu baca tuh semua coba baca tuh di bawah. Udah lumut-lumut. Tinggi. Baca. Kadang. Apa deh itu dah tulis? Ada baca kita di sini. Aduh. Ini ada apa baca? Iya. Sempit. Enggak kelihatan, kamu di sini soalnya. Kamu harus di situ. Masih dari jauh. Itu udah tulis di situ, coba lihat bebek di atas sini. 14 November 1810. Dapat lihat? Kong udah tulis Tan Kudun sudah pulane asal ampune. Itu dari tulisan. Siapa orang Minahasa sini? Tonsea. Enggak ada. Siapa? Tonsea. Oh, Minahasa Induk. Beda nama Tonsea. Mana yang 12 ada 12? Hujan bakalai. 12 garis. Nah, di sana itu ya? Iya, Pak. Ini kecil. Ini DP tulang kok, Pak. Di rumah tulisannya DP gigi sampai dapat terus 151. Berarti 4 orang, banyak orang. Dulu kok memang orang bakubur memang begini. Ayam. Ayam juga di warung. Bukan piara ayam. Dulu itu ada tradisi. Jadi itu bilang bahwa menyabung ayam sudah dari dulu itu DP tradisi. Orang Tonsea mana sih ini? Mana orang Ini Tonsea? masuk Mantarende. Ini Wagyu ini. Om Herman ini. Om Kita Wagyu. Oh, Pasian tetel. Kasihan dia. Tonsea, no? Iya. Sama bahasa. Itu nih tunyin tahu. Malah tres kawal. Ada. Wagyu banyak Pak di kalau di Ahmadiyah DP warung. Iya. Itu nanti mau cari.
Partuan no Erwin ini tapi opa, tapi oma. Ini apa ini? Mari itu Ito Wagyu, lumempong. Kalin lang ada. Sudah kita baca itu yang persegi panjang. Jadi waruga itu bukan cuma persegi begini nih. Jadi waruga itu ada persegi panjang, ada bulat, ada yang kecil. Ini persegi panjang, ini warga persegi panjang. Ini yang persegi panjang. Ini dendok kambing 50. Itu air madi di baru kali ya. Adik-adik sekalian, sebelum Bapak jelaskan itu siapa ini DP nama Moraya, Bapak perkenalkan diri dulu. Bapak punya nama Maksiman Nulang. Bapak di sini sebagai penanggung jawab BNT Moraya sekaligus narasumber sejarah. Kalau adik-adik mau tahu jelas itu sejarah Benteng Moraya, tiap hari Sabtu pagi jam 4 Boni Bapak acara di Antv DP nama Bapak Ontar. Jadi adik-adik tuh Benteng Moraya toh. Benteng Moraya itu adalah bahasa subetnis Tolor. Adik-adik tahu tuh subetnis Tolor? Itu kalau Minahasa dulu, Minahasa ada tabagi 9 subetnis. Minahasa tabagi 9 subetnis. Kalau di lokasi sini sampai putaran danau di nama subetnis Tolor. Kalau Manado itu setengah Manado itu termasuk subetnis Tonsea, setengah termasuk subetnis Tombulu. Kalau Manado kita bagi dua. Ada juga di sana Bantik, Tembo Benteku yang di pinggiran kalau Manado. Jadi Benteng Moraya itu adalah bahasa subetnis Tolor yang DP arti bau darah. Jadi Moraya itu DP arti bau darah. Lantaran, iya bau darah kan. Lantaran tuh di sini dulu pernah terjadi pembantaian yang sangat dahsyat. Di sini pernah terjadi pembantaian, Belanda ada bantai itu orang-orang di sini sampai dan tuh adik-adik masih batotok, Belanda ada bunuh di sini. Itu di sini sampai bau darah dari muka jalan sana sampai di belakang sana DP darah kira-kira 1 jengkal. Sampai bau amis. Kok orang-orang di sini bilang ini Moraya. Bau darah. Ini ada terjadi pembantaian di sini, peperangan terakhir di sini tahun 1809 tanggal 5 Agustus. Terjadi peperangan itu, Belanda masuk di dalam benteng sini, konon bantai sama orang dalam sini. Orang yang meninggal di dalam benteng ini sekitar di 300 orang yang di dalam sini. Tapi yang meninggal dari luar itu dari ribuan orang. Itu orang-orang Ternate semua yang meninggal paling banyak sini. Ya, waktu perang terakhir itu orang Belanda itu dorang kasih bakalede untuk orang pribumi di sini, dorang ambil tuh orang-orang Ternate yang sangat. Toh, dorang kasih bakalede untuk orang di sini sewaktu perang. Kok adik-adik supaya tahu itu sejarah Benteng Moraya itu tuh perang Tondano ini tidak ada di sejarah Indonesia, tidak tertulis di sejarah Indonesia. Padahal sejarah Benteng Moraya ini adalah perang yang paling canggih zaman itu terjadi di Benteng Moraya, dan perang yang terpanjang di Indonesia terjadi di Benteng Moraya. Benteng Moraya ini mulai berperang dengan bangsa Barat itu, Belanda itu tahun 1661 sampai 1809. Jadi hampir 300 tahun orang berperang di sini. Baru orang boleh dapat tembus di benteng. Kemudian di sini adik-adik tuh waktu perang terakhir itu orang Bapak bilang paling canggih yang terjadi perang tercanggih di Indonesia waktu itu jadi di Benteng Moraya. Tahun 1809 itu kalau di Pulau Jawa sana orang masih perang pakai bambu runcing kan masih pakai peda. Di dalam benteng petorang sini sudah meriam. Sudah banyak senjata di sini.
Tapi akhirnya tanggal 5 Agustus Belanda dapat bikin kalah tuh orang-orang Benteng Moraya. Tapi orang Benteng Moraya ini, dorang kalah di tempat ini bukan lantaran kehabisan senjata dengan apa. Dorang kalah di tempat ini lantaran lapar, kehabisan makanan. Dorang dalam sini lantaran di dalam Benteng Moraya ini selama tahun 1807 ini sudah dikepung. Belanda sukurung sama di sini. Jadi tuh orang di dalam sini selama 2 tahun memang tidak keluar-keluar. Jadi orang di sini kekalahan lantaran kehabisan makanan. Kemudian di Benteng Moraya ini kalau adik-adik ada lihat tuh foto-foto apa di belakang, farm belakang itu adalah farm orang Malesung. Tahu tuh Malesung? Malesung itu adalah nama sebelum Minahasa. Jadi tanpa sini dulu DP nama Malesung. Malesung itu dari Mengondo sampai Siau. Jadi itu farm di sini sampai orang Mengondo dan Siau udah di sini. Lantaran ini pakai orang Malesung bukan orang Minahasa. Yang kalau adik-adik ke belakang itu kayu-kayu di belakang itu, yang kayu-kayu begini itu DP benteng asli. Benteng Moraya asli itu tuh DP kayu-kayu itu. Itu yang ada di belakang sebentar nanti adik-adik lihat. Itu kayu itu 4 meter di bawah tanah. Nanti waktu mulai digali mau bikin ini Benteng Moraya baru ditemukan itu batu dengan waruga. Dan juga di belakang ada waruga. Waruga itu adalah kuburan orang Minahasa. Orang Minahasa dulu kalau mau kubur isi dalam batu. Nanti tahun 1812 itu baru bangsa orang Belanda melarang orang Minahasa kubur dalam batu. Jadi ikut orang adat dari Belanda itu pakai peti sampai sekarang kita ikut orang Minahasa sekarang di Sulawesi Utara kalau kubur pakai batu, pakai peti tidak isi lagi di batu. Cuma itu tuh boleh Bapak jelaskan kalau ada ibu guru atau dari orang-orang tua murid mau bertanya silakan. Boleh. Silakan. Kalau itu marga-marga yang taruh di benteng itu seperti yang dibilang tadi katanya yang terkurung yang ada dari mana? Memang dasar itu kenapa dah nama farm itu? Yang farm itu asalnya itu dari catatan sipil dengan dinas pariwisata catatannya. Tapi sekarang juga kalau ada yang merasa orang Minahasa yang nggak ada yang farm di situ kasih masuk bapak bikin. Iya. Ya. Itu DP dia bikin. Iya, kenapa betul Bapak? Saya masukkan Kalau ada yang merasa farm nggak ada itu lapor di. Kita saja orang Tondano asli telat nggak ada farm sini. Lapor di kios Karunian itu orang bikin. Cuma DP kos kerja 200. Sewa bas. Oh, yang sempurna datang. Ini boleh orang kalau dia orang dari Siau bisa bikin. Dia dari Siau bisa bikin. Lantaran ini marga orang Malesung. Saya dengar kata seling Jawa. Cuma ada seluruh. Boleh doka siapa yang merasa darah tukang lapor ke orang Beki. Lanjut ada mau bertanya. Masih ada yang bertanya? Orang Batak. Ada yang mau tanya. Ada yang mau bertanya? Kalau nggak mengerti bertanya. Orang tua ada yang mau bertanya? Orang tua silakan. Masalah Benteng Moraya? Intinya Malesung itu artinya apa sih? Kalau Malesung itu kalau subetnis Tolori itu artinya yang tanah yang balubang. Balesung. Lesung, iya. Tanah balus apa? Sama Jabat Tumbuh Akarit Iya, saya. sama itu. Berarti yang tergabung dalam Malesung itu dari Mengondo sampai Siau. Bukan sampai Siau. Lahirnya sampai. Lantaran Siau itu ada Tamasori 9 subetnis. Itu kerajaan Mobentehu itu masuk di Malesung. Jadi siapa fam Ada sebagian lain. Soalnya yang sisa itu bikin sesuai orang Kasemaso baru bikin. Oh, kita kira yang tercatat situ berarti orang Minahasa.
Yang tidak tercatat berarti bukan Minahasa. Pengertian saya begitu. Atau bagaimana? Masih banyak orang Minahasa yang namanya belum di sini. Masih banyak sekali. Masih banyak. Salah satu kita Sedangkan saya juga yang kelola Benteng Moraya, farm kurang bikin sendiri. Dari pemerintah lalu bikin kan cuma sedikit lantaran DP proyek so habis, jadi tidak terus DP farm. orang dua dengan Simar Mata so bawa TPX mau tulis sendiri no. Silakan. Tadi dibilang di sini banyak yang terbunuh di sini orang-orang Ternate. Mengapa sampai ada orang Ternate di sini? Ya, itu kan kita tunggu-tunggu mau tanya. Waktu perang akhir itu tahun 1808 toh. Itu perang itu tahun 1808 sampai 1809. Tentara Belanda itu seluruh kekuatan DP tentara yang berada di Indonesia Timur sekarang. Oh, dikumpul ke Manado semua. Termasuk yang paling banyak ada Ternate. Orang ada 3.000-an orang. Gitu. Sangir juga kumpul sama situ. Jadi ribuan orang itu dikumpul sama di Manado di Benteng Amsterdam Manado. Tahu benteng sekarang itu di mana? Benteng Amsterdam di Manado. Itu sekarang ada berdiri akan itu. Nanda, baru mau masuk 45. Patok 45 sekarang apa? Jumbo. Oh, Jumbo. Jumbo itu adalah benteng Amsterdam. DP benteng. Tahu pemerintah sampai Pugar itu kasih berdiri akan itu swalayan. Padahal itu sejarah. Iya betul. Yang boleh dihilangkan itu. Jadi waktu perang akhir itu seluruh kekuatan Belanda tentara di Indonesia Timur itu dikumpul sama di benteng Amsterdam untuk menyerbu orang yang 300-an orang yang di sini. Tinggal tunggu orang sepak bola di udara itu. Ya, yang 45 itu dulu lah benteng itu. Benteng. Kalau dia lihat ini. Lanjut, tanya. Boleh bertanya, ini yang tuh kayu ada berdiri-berdiri ini. Yang ada di samping sini kita lihat tadi. Itu ada DP sejarah juga. Itu yang kayu di belakang itu bukti sejarah. Itu benteng asli, Bu. DP tiang-tiang. Yang asli itu benteng itu, makanya kayu itu letaknya di pinggiran jalan sana, tapi dipindah sama sini. Itulah banyak sekali so rusak antara so sekitar di 8 tahun ada hujan panas itu jadi ya dia rusak. Tapi waktu digali itu kayu itu awet. Dia jenis cempaka. Lantaran cuma kayu jenis cempaka yang boleh tahan ribuan tahun di tanah. Dia tidak tahan di tanah dia. Dia keras kena hujan panas kalau kayu ulin, tapi kalau di tanah dia cepat busuk. Dia akan busuk. Beda dengan ini. Kayu cempaka itu ribuan tahun dia tidak akan busuk. Padahal itu sebekas bakar yang kayu itu. Mau lihat sama itu sama tuh kayu mau cari sama di lokasi 9 hektar ini. Mau dapat sama tuh kayu bekas bakar. Kita tanam di bahan. Jadi kalau mau cari kayu bagi di sini banyak sekali. Kalau yang lokasi di sini itu kan sekali 4 meter sebenarnya dengan waruga juga. Waruga itu 4 meter di bawah tanah. Ya, sebenarnya padahal tuh waruga itu kan dikubur ya kan. Apa? Tapi waktu mulai kali itu tuh waruga sudah 4 meter di bawah tanah. Kalau adik-adik supaya tahu, tempat ini adalah kampung pertama Tondano. Lokasi sini kampung pertama Tondano, DP nama Toudano. Ini DP. Toudano. Ini kampung ini Benteng Moraya ini DP nama ini kampung ini Toudano. Ini kok Moraya ini nanti dibilang orang Moraya, dibilang sebut Benteng Moraya sesudah terjadi perang. Lantaran so kelar baru dong kasih nama Moraya. Tapi di nama tanpa ini di nama Toudano. Kampung pertama Tondano. Iya, sebelum ada Tondano kampung orang-orang pinggir sini, DP kampung pertama sini. Kemudian di lokasi tempat ini, adik-adik tahu, lokasi tempat di apa itu Toudano di sini, di dalam benteng sini ada 9 rumah. Di sini ada 9 rumah. Lantaran
Itu satu rumah itu dipakai untuk supaya di Tolor, orang pakai satu rumah. Dari Tontemboan pakai satu rumah. Rumahnya itu satu rumah boleh menampung 150 orang. Itu DP nama loji. Rumah adat orang Minahasa. Loji itu bulan Desember so ada di sini loji yang ada sekarang pada di Tondano mesti pindah sini loji. DP umur itu rumah itu sekitar 600 tahun. Sebentar adakan rumah adat sini. Boleh membuat tanya? Silakan. Ini Benteng Muraya ada bangun tahun berapa? Benteng Muraya ini bangun tahun berapa? Keren. Tepuk tangan untuk Pris. Benteng Muraya yang saat ini, yang baru bikin ini mulai dibangun oleh pemerintah tahun 2010. Sampai sekarang baru yang bangun ini baru 30% yang jadi ini. Masih banyak sekali yang mau bikin. Masih besar sekali yang mau bikin ini. DP pokok benteng masih ada. Yang DP pokok tempat peninggalan masih belum, baru 70% ini. 30%. Kemudian adik-adik, Benteng Muraya ini tahun 1554 sudah berdiri. Awalnya 1500. Tahun 1554 benteng sudah berdiri. Itu ada bikin tempo apa, kapan yang belum bikin, tapi waktu bangsa Spanyol datang ke sini, bangsa Spanyol dan Portugis itu orang menyebarkan agama Katolik. Tahun 1554 itu bangsa Spanyol menyebarkan agama Katolik, datang dalam Benteng Muraya sini. Tahun 1554 sudah berdiri itu benteng. Kong dong kasih nama Muraya. Jadi kalau bahasa Spanyol itu Muraya itu DP arti benteng. Ya, benteng. Betul, kok ada permainan benteng-benteng, Kang. Bukan benteng yang iya enggak? Kalau masih kecil kan DP benteng Iya, sama benteng. pembak rampas Iya, benteng, iya. Kang. Betul sekali. Masa kecil. Itu ada pertanyaan, Pak. Tadi penasaran, saya tadi bilang 9 etnis. Bulu dan itu DP lain-lain itu kira-kira itu apa sih? Tora, Tanah Malesung ini ada 9 suku etnis toh, Minahasa sekarang toh. Ada mulai dari Tondano sini, Tondano dan DP wilayah itu seputaran Danau Tondano sampai Kapataran DP nama Tolor. Oh, Tolor. Kemudian Tomohon sampai dengan setengah Manado disebut Tombulu. Oh, Air madi di Gunung Kalabat, Bitung sampai Lembek sampai setengah Manado disebut Tonsea. Bitung Tonsea. Baru Masuk Sonder sampai Modo ini dia nama Tontemboan. Kalau di pinggiran danau di Tateli sana dia nama Bantik. Manado tua di nama Bobentehu sampai Siau. Bobentehu. Itu kerajaan Bobentehu. Lantaran di Manado tua ada kerajaan Bobentehu. Oh, kemudian masuk di Rata Totok sana di nama Pasan. Belang di nama Ponosokan. Seberapa? Bilang. Mulai dari Tolor, Tombulu, Tonsea, Tolor, Tombulu, Tonsea, Temboan, Temboan, nah, Tonsawang, nanti balik ya. Tonsea sudah, Tonsawang sudah. Pasan. Ponosokan. Bantik sudah. Bantik Bobentehu. Bantik.
Bantik. Terakhir Bobentehu. Apa terakhir? Bobentehu. Mama yang dapat gabungan dari orang-orang Karas. Itu Bobentehu itu secampuran Sangir dengan Filipin. Filipin dicampur orang. Sudah apa? Sudah toh? Apa itu mau tanya? Masih ada yang ingin bertanya? Masih ada? Kita ini sudah. Kita mau kasih bagi ilmu per adik-adik tapi bukan sejarah. Toh? Kata Indonesia itu asalnya dari mana? Ibu guru pasti benar. Indonesia itu asalnya dari mana? Siapa pencetusnya? Coba ibu-ibu. Ibu guru. Dengar adik-adik. Minahasa itu Minahasa kan. Indonesia itu DP asal kata dari Minasa. DP nama pertama itu Indonesia. Indonesia. Ada kemari dia. DP arti itu rangkul kemari pedorang. Rebut kemari pedorang. Itu DP sejarah begini sampai jadi itu. Samratulangi itu tahun 1928 itu bikin majalah di Bogor. Dibikin majalah Bogor dikasih nama Indonesia. Lantaran pada zaman itu orang yang mau cari pintar itu mau cari tahu tuh ilmu dengan tuh seluruh kejadian cuma melalui koran. Waktu itu belum ada HP sampai sekarang. Masih pakai koran. Jadi zaman itu paling top itu Indonesia. Serta Indonesia merdeka itu Soekarno bikin Indonesia. Jadi bangga tuh orang Sulawesi Utara lantaran Indonesia asal keturunan sini. Kita juga itu cuma dapat ilmu dari asisten satu kita sini kasih kuliah mahasiswa IPDN. Kita juga kasih kuliah yang sejarah. Kita berapa tahu Indonesia asal Minahasa. Indonesia. Udah, ada yang mau tanya? Masih ada pertanyaan? Kalau soal kelari itu Bapak boleh lanjut dengan itu baju budaya. Sakalele. Kenapa dorang cakap? Tuh. Jim, belum kasih simpang soal baterai. Bagaimana menjelaskan? Bapak semua lanjut tuh. Ini DP nama baju apa DP nama? Cakalele. Ulang apa? Cakalele. Kabasaran. Kalau bilang cakalele salah. Kabasaran. Bukan cakalele Pak, salah juga. Dengar. Ini kalau yang cakalele itu adalah budaya dari Ternate dan Ambon. Kalau orang di sini DP nama sakalele. Sakalele. Bukan cakalele. Orang sudah biasa bilang cakalele. Padahal yang DP betul itu sakalele. Coba mulai sekarang Katolik 1. Jangan bilang cakalele. DP nama sakalele. Apa deh? Kemudian itu saka itu DP arti pertempuran. Lele itu dia DP arti direstui. Yang direstui. Jadi saka lele itu DP arti pertempuran yang direstui. Kemudian yang adik-adik yang baju begini, kalau memang baju aslinya ini yang saka lele begini, yang tengkorak ini, ini surahnya KDP aslinya kepala orang. Yang ini kepala orang ini. Tengkorak. Kalau orang yang pakai baju begini zaman dulu waktu iya. Sebelum orang zaman dulu sebelum apa itu orang yang pakai baju begini cuma setiap kelompok satu
satu kelompok cuma satu orang yang pakai begini. Satu walak cuma satu orang tuh boleh pakai. Apa DP nama kalau disematkan untuk orang itu? Lantaran ya cuma kepala walak yang bisa. Kepala walak. Bapak jelaskan dulu tuh kepala walak itu kalau zaman dulu Malesung, masih orang satu yang pemimpin itu disebut walak toh. Serta bangsa barat masuk mari walak itu diganti distrik. Serta Indonesia merdeka sekarang diganti kecamatan. Jadi lanjut. Jadi yang pakai begini cuma kepala walak. Kemudian yang mau pakai begini, ini kepala orang. Dia kan mau pakai baju begini harus 9 kepala yang tengkorak orang yang di kantong. Harus ke 9 kepala. Kalau sota lebih tuh dia ada DP musuh, dia ada baca dia apa? Dia kurang ambil DP gigi kok bikin kalong. Tapi DP syarat memang harus 9 kepala, 9 tengkorak. Oh, kalau macam ini tuh, ini DP nama Santi. Orang di sini bilang Yaya tuh Santi. Apa dek DP nama? Ini DP nama Santi. Kalau di Minahasa itu tetap ada DP logo di pemerintahan ada pakai Yaya tuh Santi. Artinya? Yaya tuh Santi DP arti acungkan pedang, boleh juga angkat pedang. Tapi itu Santi itu bukan pedang begini, bisa saja senjata, bisa dan Santi. Yang tombak juga boleh bilang Santi. Ya, senjata perang itu Santi. Kemudian yang begini, ini biasanya yang Santi begini zaman dulu, adik-adik. Zaman dulu itu yang begini kan mesti pakai sarung, pakai sarung ini. Ini boleh sambaran cabut. DP beda. Lantaran ketika dia keluar dari DP sarung harus makan kepala atau darah orang. Dulu zaman dulu waktu perang itu. Ketika kalau dia berperang nggak dapat musuh, dia dapat bunuh, dia harus korban DP keluarga satu mesti potongan kepala. Itu dulu. Kemudian di dalam Benteng Moraya sini dulu di Tondano sini ada hukum tersendiri. Ada. Di Benteng Moraya sini atau Tondano dulu DP nama hukum totokan. Hukum di sini totokan. Itu DP totokan itu kalau ada tuh orang-orang toh DP kepala walak bos rupi babrang, kalau dia nemo iko atau dia malawang kasih tidur di meja besar atau di apa di sini bilang lontang, itu kayu besar. Konteto sampai jadi sama di perkedel. Itu DP hukum di Benteng Moraya nih. Ini mau perang atau ini mau nggak tahu ikut kepala walak mau harus teto jadi perkedel sampai bunga sampai rambut memang mesti teto. Itu DP hukum di sini. Jadi DP kepala walak itu seluruh di Tanah Malesung ini kalau bilang perang mesti pergi, lantaran tidak pergi dapat teto bikin perkedel. Itu dulu yang bukan sama kayak sekarang. Itu tempo dulu. Dengar udah waktunya perjuangan sudah selesai di apa ini. Oke, masih ada. Itu kepala itu dah Itu DP arti di kepala ini. Kalau orang di sini dibilang ini DP nama korong. Ini adalah mahkota sebagai kepala walak. Dia harus pakai porok atau mahkota begini. Dia itu hanya kepala walak. Itu kalau apa itu dia pakai yang rambu ayam itu, yang rambu ayam. Bulu ayam. Tinggal aksesoris. Sekarang kurang pakai begini supaya nggak paling gagal itu. Coba cari agak. Boleh. Kemudian adik-adik yang Bapak kembali juga dalam Benteng Moraya tahun 1809 itu setelah Belanda berhasil masuk sini dan membumi hanguskan itu Benteng Moraya. Selama 2 tahun itu yang orang-orang yang dari utang-utang di pegunungan Lembean itu dilarang masuk dalam benteng sini. Jadi orang-orang yang meninggal itu selama 2 tahun ada kasih biar sini semua. Enggak dikubur semua. Ular dengan cacing makan sampai daging. Selama 2 tahun orang.
orang-orang Tondano dilarang masuk sama di sini. Nanti tahun 1811 itu ketika bangsa Inggris masuk kemari di tanah Minahasa ini, baru orang buju tuh orang-orang yang dari hutan itu turun untuk bangun Tondano sekarang. Supaya adik-adik harus tahu yang Tondano sekarang. Tondano sekarang itu ada di DP mini daripada kota London. DP jalan sekarang. Lantaran yang bangun itu Tondano itu dari jenderal dari Inggris. Jadi itu DP mini itu jalan di London sekarang itu Tondano. Yang jalan tua. Nah, sekarang banyak jalan dan tambah-tambah. Kayak adik-adik menyimak. Ada yang mau bertanya? Ya Tes mau bertanya? Siapa bertanya? Bertanya ya Tes? Masa bertanya malu? Nggak apa-apa, tanya. Banyak ibu kota aja dapat jawab. Tanya lain. Pada di dalam. Kalau gimana? Itu tuh ya. Oh, yang tuh kalian yang tur sana yang Ada lagi? Sudah. Kalau soalnya ada tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Satu kali lagi. Satu, dua,